Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan bicara tentang komunikasi pemasaran ya, di mata kuliah perilaku konsumen. Baiklah, kita mulai. Oke, marketing communication atau komunikasi pemasaran. Dalam hal ini mungkin akan kita jelaskan di awal tentang komunikasi ya. Apa sih komunikasi itu? Jadi proses komunikasi adalah menyampaikan sesuatu simbol, pesan dan sebagainya kepada penerima pesan ya. Jadi ini gambaran dari proses komunikasi di mana ada dua orang di sini. Yang pertama dalam hal ini posisinya sender, pengirim, dan posisi yang kedua adalah receiver ya. Receiver ini tidak hanya dua orang, maksud saya mungkin ada dua pihak ya, pengirim pesan dan penerima pesan ya. Dalam proses komunikasi ini kita lihat ada proses encoding dan proses decoding. Kalau proses encoding ini upaya untuk menyampaikan atau menjelaskan pesan apa yang ingin disampaikan ya kepada calon receiver atau audiens dalam hal ini. Ya, encoding. Kalau decoding, proses decoding ini adalah proses pemaknaan pesan yang diterima oleh receiver ya. Jadi ada dua hal yang dilakukan, dua kegiatan yang dilakukan di dalam proses komunikasi, yaitu encoding dan decoding. Kalau encoding, kita berusaha mewujudkan atau mengartikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada receiver atau audiens dalam bentuk simbol, kata, bahasa, dan sebagainya. Dan di situ kita sebut nanti menjadi sebuah pesan, message ya. Message ini pastinya melalui media apa yang kita gunakan. Ya, untuk saat ini banyak hal ya, mungkin kalau direct secara langsung mungkin bisa kita menyampaikan tanpa media ya, tetapi kalau media mungkin pakai pengeras suara, ya, telepon, alat-alat komunikasi yang lain. Nah, ini menggunakan media tulis maupun media cetak ya. Jadi pesan itu kita membutuhkan media untuk menyampaikan. Jadi dalam proses sebelum menjadi pesan, proses encoding itulah yang disebut proses pemaknaan tujuan atau pesan apa yang ingin disampaikan. Ya, pastinya nanti dalam bentuk simbol, bahasa, dan sebagainya, pemaknaan dari arti-arti tertentu. Oke, proses decoding ini pada saat pesan diterima oleh receiver, penerima atau audiens berusaha memaknai pesan yang dia terima. Ya, apa sih maksudnya? Pesan apa yang dia terima saat ini? Dia memaknai apa maksud pesan atau dalam bentuk bahasa, simbol-simbol tertentu yang dia terima, dia maknai, ya, pemaknaan atau interpretasi. Pada saat ini diterima atau tidak, ini juga tergantung oleh proses penyampaian pesan tadi. Ada noise, di noise ini gangguan, ya, banyak hal gangguan, ya bisa jadi medianya menjadi kekurangan dari media tersebut bisa menimbulkan gangguan, suara teman-teman kita atau audiens yang lain juga menjadi gangguan, sehingga seringkali pesan itu tidak sampai secara utuh kepada audiensnya atau receiver. Ya. Nah, ini menjadi salah satu faktor keberhasilan pesan sampai kepada receiver ya, sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh sender atau tidak ya. Dalam hal ini kita bisa melihat receiver akan merespon apa yang dia
dapatkan, ya, apa yang dia terima. Atau istilah lain kita bisa ini feedback, umpan balik, sehingga sender mengetahui bahwa pesannya diterima dengan baik atau belum, atau pesannya diterima benar atau salah. Nah, ini dari respon atau feedback yang diterima oleh sender, dan dia akan mengulanginya bahwa yang dimaksud adalah jika memang yang diterima oleh receiver atau audiens kurang benar, dia akan memberikan penjelasan lebih atau penyampaian pesan yang lebih detail, atau berusaha menyamakan persepsi apa yang ingin disampaikan, ya. Dan termasuk merubah perilaku, ya. Kalau tujuan dari penyampaian pesan itu sebenarnya kan yang pertama communication, common. Apa yang disampaikan itu sama dengan yang diterima. Tapi ada di balik di tujuan lain komunikasi, yaitu merubah perilaku, merubah persepsi. Apakah dengan disampaikan pesan itu receiver atau audiens persepsinya berubah sesuai dengan harapan sender atau tidak? Ini juga menjadi hal yang lain. Ya, ada tujuan lain di balik proses komunikasi yang hanya menyampaikan pesan itu common, sama, diterima, tapi ada tujuan yang lain, yaitu berubah. Apakah sudah berubah atau tidak? Dalam hal ini yang tadinya tidak suka atas produk menjadi suka, ya, yang tadinya benci menjadi suka, dan sebaliknya. Jika kita ingin menyampaikan bahwa ada produk yang banyak disukai tetapi merugikan halayak atau masyarakat umum, contohnya mungkin narkoba, kita menyampaikan pesan bahwa narkoba itu kurang baik. Ya, ini yang merubah persepsi yang tadinya suka, akhirnya mereka tidak menyukai atas produk yang memang membahayakan bagi masyarakat. Itu contoh yang lain, tergantung tujuan dari pengiriman pesan, ya. Oke, kepercayaan konsumen terhadap sumber atau source, ya. Jadi ini konsumen percaya terhadap suatu sumber yang menyampaikan pesan itu dipengaruhi oleh kredibilitas sumbernya. Maksudnya yang menyampaikan pesan memiliki kredibilitas seberapa dapat dipercaya, ya. Ada dua sumber, ya, yaitu sumber informal dan sumber formal. Sumber informal itu biasanya tidak mempunyai kepentingan dari perusahaan untuk membuat produk atau jasanya laku, ya, sehingga lebih dapat dipercaya. Dan sumber formal ini terkait dengan dia memang memiliki pengetahuan atau kompetensi, keahlian atau reputasi terkait bidang tertentu yang mendukung atas produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau pemasar, ya. Nah, ini juga kredibilitasnya seberapa dapat dipercaya nih sumber formal. Apakah dia memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kategori produk yang ditawarkan, ya. Sehingga orang akan lebih percaya menerima pesan yang disampaikan. Oke, kredibilitas sumber informal yang paling berpengaruh di masyarakat dapat membentuk opini, ya. Siapa sih karakteristik orang yang berpengaruh ini? Biasanya memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keahlian yang terkait dengan produk yang ditawarkan. Sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, orangnya cenderung aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, opinion leader, ya. Mungkin dia suka yang paling aktif, ya. We can call it opinion leader, mungkin di dalam kegiatan masyarakat dan hubungan sosial. Dan yang ketiga, karakteristik orang yang berpengaruh yaitu mempunyai kesamaan dengan sasaran komunikasi. Kesamaan hal ini dalam kesamaan sikap, suka akan sesuatu yang sama, ya. Memiliki nilai dan kepercayaan yang sama dengan target audiens, ya, atau target market spesifik yang akan kita tuju nantinya di dalam pemasaran. Ya, jadi kredibilitas sumber informal, ada beberapa karakteristik orang yang berpengaruh dalam kredibilitas sumber informal tersebut, ya.
Oke, bagaimana kredibilitas sumber formal ya? Sumber formal atau lembaga institusional formal yang dipercaya adalah sumber yang netral ya, yang tidak memihak gitu ya. Karakteristik ini memiliki pengetahuan dan keahlian. Ya mungkin seorang dokter yang terkenal dia bisa menjadi sumber formal yang dapat dipercaya karena kompetensi, pengetahuan dan keahliannya ya. Reputasi baik mungkin selama ini tidak pernah terlibat hal-hal yang negatif, memiliki reputasi yang baik, image citra yang baik uh, atas pengetahuan yang dia miliki atau keahlian yang dia miliki. Dalam hal ini kredibilitas sumber formal ini ya mungkin contohnya untuk apa ya, produk pasta gigi, kesehatan gigi, pastinya kita akan lebih tepat menggunakan orang yang ahli di bidang kesehatan gigi ya, mungkin dokter gigi, asosiasi PDGI atau sebaliknya kalau dokter asosiasi dokter Indonesia ya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai sumber formal penyampai pesan atas produk yang terkait dengan produk atau jasa yang kita tawarkan nantinya. Oke. Berikutnya, penerima. Efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh kemampuan dan kondisi penerima atau audiennya, audien atau receiver dalam hal ini. Jadi juga menjadi faktor keberhasilan yaitu penerimanya sendiri. Bagaimana penerima berpengaruh terhadap komunikasi? Yang pertama yaitu latar belakang yang bersangkutan. Ya. Apakah memiliki kesamaan sikap, budaya, dan pengetahuan dan pengalaman ya selama ini yang dia miliki. Jika dia memiliki pengalaman, pengetahuan dengan terkait sesuatu yang kita sampaikan, ya mungkin mereka akan lebih mudah menerima ya dibandingkan dia belum pernah mendapatkan atau tidak memiliki kesamaan sikap atas hal tertentu. Mungkin pada saat ini terjadi peperangan Palestina dan Israel ya, ada yang pro Israel dan pro Palestina. Kesamaan sikap audien ya yang katakanlah pro Palestina, dia akan lebih mudah menerima dengan pesan yang terkait dengan bahwa yang benar, yang berhak atas tanah Palestina itu adalah orang-orang Palestina ya, Yerusalem yang menjadi perebutan antara Israel dan Palestina saat ini. Berbeda dengan yang pro Israel ya, karena sikapnya berbeda, pastinya akan kesulitan kita merubah sikap, merubah opini, pendapat umum yang dia miliki ya. Kondisi fisik penerima pesan ya, ini terkait dengan kondisi fisik audiennya, apakah dia sedang sakit atau kurang sehat, itu juga akan berpengaruh pada saat efektivitas komunikasi itu sesuai dengan harapan pengirim pesan atau tidak gitu ya, apakah efektif atau tidak. Perbedaan dalam memberikan arti kata ini terkait dengan ada simbol, bahasa, kata-kata tertentu yang memiliki berbeda makna sehingga mereka akan kesulitan dalam hal ini pastinya tidak akan sama penerimaan antara pemberian pesan, penyampaian pesan oleh sender dengan penerimanya berbeda pemaknaan dari arti kata yang dia sampaikan atau dalam pesan itu. Suasana hati, ini bisa jadi suasana hati seseorang akan berpengaruh, perhatian selektif juga demikian ya. Dia akan memperhatikan sesuatu yang memang menurut mereka yang lebih penting saat ini diperhatikan atas kebutuhan mereka. Oke, desain komunikasi pemasaran yang efektif, ada beberapa langkah desain komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu kita tentukan halayak sasarannya atau audiennya. Yang kedua menentukan tujuan dari organisasi dan strategi komunikasi yang akan digunakan ya.
Yang ketiga, merancang pesan. Dan yang keempat, kita melakukan evaluasi apakah pesan tersebut sudah sesuai dengan harapan tujuan kita. Apakah sampai, apakah sudah bisa merubah sikap, atau sudah merubah perilaku audien. Ya. Oke, ini tujuan dari organisasi atau strategi komunikasi. Ini terkait dengan buyer readiness stage, ya, tahap kesiapan pembeli. Ada yang pertama awareness, kesadaran. Kesadaran dalam hal ini mengetahui awal, ya, aware ya akan sesuatu, pesan dan sebagainya. Yang kedua pengetahuan. Tahapan berikutnya rasa suka, liking, pilihan. Berikutnya pilihan ini dia memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ada. Dan conviction, tahap berikutnya yaitu keyakinan, yakin dengan pilihan tersebut. Dan harapannya yang terakhir dia melakukan pembelian, ya, keputusan pembelian, dalam hal ini perilaku. Oke, ini ada dua model hierarki efek, ya. Oke, ini kalau kita lihat tadi yang sudah kita jelaskan di awal, itu hierarchy of effect, awareness, knowledge, liking, preference, and conviction, then purchase. Ya. Di tahap awareness and knowledge ini adalah tahap learning, kognitif, berpikir. Di tahap liking, preference, and conviction ini merupakan tahap afektif, feeling sudah. Dia sudah suka atau tidak, ya. Dia preference atau tidak, dia yakin atau tidak. Dan tahap yang ketiga adalah behavior stage atau do, purchase. Dia melakukan pembelian. Oke, 3 tipe daya tarik merancang pesan. Dalam merancang pesan ada rasional, ada moral, emosional. Jadi daya tarik pesan itu kita memanfaatkan pesan yang rasional, ya. Maksudnya ini memang benar-benar secara kognitif dibutuhkan, ya, secara rasional dibutuhkan oleh audiennya. Moral dalam hal ini kita menyampaikan sesuatu yang pesan-pesan moral yang memang akan mengetuk hati dan emosional, ya. Ini moral emosional ini juga terkait, ya. Emosional lebih kepada efektif perasaan konsumen. Suka atau tidak suka, sehingga nanti di iklan, di pesan promosi itu ada beberapa cerita yang mengandung beberapa hal ini, 3 hal, rasional, moral, dan emosional, agar menarik konsumen untuk memperhatikan bahkan membaca semua pesan yang kita sampaikan, ya. Oke. Merancang pesan, ada 2 struktur pesan yang bisa kita gunakan, metode satu sisi atau 2 sisi. Metode satu sisi itu dia menyampaikan kelebihan produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Kalau 2 sisi, selain kita menyampaikan kelebihan, kita juga menyampaikan kekurangan. Kapan kita menyampaikan dengan cara 2 sisi? Biasanya orang yang berpendidikan itu lebih kritis, sehingga mereka tidak yakin bahwa produk itu pasti positif, pasti ada negatifnya. Mereka akan selalu mencari sesuatu kelemahan. Alangkah baiknya kita sediakan aja 2 sisi, ya. Selain kelebihan, ini loh kelemahannya. Dalam hal ini ya kita tidak menonjolkan kekurangannya, tapi kita menyampaikan, ya, sehingga mereka segera bisa menyimpulkan bahwa produk ini memang memiliki kelemahan. Mereka tidak perlu mencari, ya, meskipun mereka tetap akan mencari. Orang yang akan berpendidikan itu cenderung akan lebih kritis, ya. Berikutnya metode perbandingan. Metode perbandingan ini sangat efektif sekali untuk mempengaruhi keputusan. Ya, kita membandingkan produk kita dengan pesaing yang ada saat ini, sehingga mereka akan lebih mudah menimbang atau mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan, ya. Oke, berikutnya daya tarik periklanan. Beberapa hal yang dilakukan dalam iklan, ya, daya tarik, appeal, ya. Iklan yang menakut-nakuti halayaknya, ya, biasanya dengan pesan menakut-nakuti jika tidak menggunakan produk ini akan terjadi sesuatu yang negatif terhadap audien atau target market, ya. Ini seringkali digunakan untuk obat kesehatan, mencegah sakit dan sebagainya.
Yang kedua, humor dalam iklan. Humor ini sangat menarik, seringkali digunakan karena kenapa? Menarik perhatian, ya, perhatian untuk diperhatikan oleh konsumen. Karena saking banyaknya iklan, jadi perlu sesuatu yang menarik. Yaitu salah satunya humor yang seringkali kita temukan, ya, banyak iklan menggunakan humor. Yang ketiga, iklan menunjukkan rasa nyeri atau sakit, ya. Di iklan ini ya ini mirip dengan yang nomor satu, tapi ini lebih menonjolkan pain, rasa sakit tertentu jika tidak mengkonsumsi produk ini, ya, sehingga orang akan merasakan sesuatu, ikut merasakan seolah-olah pada saat dia melihat pesan tersebut. Jika kita tidak melakukan atau mengkonsumsi produk atau jasa tersebut, akan ada sesuatu nyeri-nyeri sakit, dan tentu ini ya tentang obat ya, kebanyakan ya obat pain something ya, sakit kepala gitu, obat flu dan sebagainya. Dan yang terakhir, iklan yang diwarnai dengan ya sex appeal istilahnya, daya tarik seks. Tetapi kembali lagi, ini memang sangat menarik, memang beberapa riset menyatakan menarik untuk diperhatikan, tetapi kembali lagi ini menjadi pertimbangan, kita harus memahami budaya tertentu yang berbeda, tidak menerima sex appeal yang terlalu vulgar, itu juga akan menjadi permasalahan. Ya, mereka akan komplain, ya kalau di Indonesia mungkin MUI dan sebagainya, konsumen yang tidak terima terkait dengan iklan jika memang terlalu vulgar. Jadi juga membatasi ya, sex appeal itu tidak harus yang vulgar, tapi bisa menampilkan lawan jenis untuk menarik ya, tapi tetap yang berbusana dengan baik dan sebagainya. Oke, saya kira itu materi komunikasi pemasaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.